kita itu sebenarnya berkembangnya di sosial media, nyadar gak? Mau makan aja di post, mau kemana di post, mau jalan-jalan nge-live. Kemarin aja panitianya waktu nyetir di jalan, dia izin ke aku, Kak boleh nge-live gak? Hah, yuk boleh kok, aman. Oke, selamat pagi menuju siang ya semua, halo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Itu yang di belakang kecong sendiri itu kayaknya. Sebelumnya aku ingin terima kasih kepada teman-teman sahabat OSIS semua, dan juga saya ingin mengucapkan yang terhormat untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah menyambut saya dengan meriah ya di Makassar ini, dan kebetulan udah jalan-jalan sedikit ya di Makassar. Mungkin teman-teman yang di sini ada rekomendasi nggak buat aku, karena aku juga bingung mau ngapain di Makassar. Tapi kayaknya coto enak tuh kayaknya. Kemarin aku juga udah makan epek dan beberapa jajanan lainnya, dan aku suka banget sih di sini. Di sini enak banget. Tapi kita lanjutin aja ke materinya. Sebelumnya aku izin jalan-jalan di sini semua sambil ngomong kata aku biar kita semakin akrab, oke? Sebelumnya kita akan membahas soal materi ini. Aku tahu ini merupakan judul yang sangat-sangat rumit ya, Increase Youth Awareness of Their Future Role in the Future. Itu tuh kata-kata yang kayak, wah ini apaan sih, belajar apa sih sebenarnya? Tapi kalau aku bisa singkat jadi satu pertanyaan, ini tuh pertanyaan, siapa kamu di masa depan? Ada nggak yang bisa jawab pertanyaan aku? Siapa sih kamu? Tidak hanya dengan menyebutkan nama. Misalnya, kalau aku ditanya dari orang lain, kamu tuh siapa sih sebenarnya? Fania itu siapa sih? Dan aku selalu mau menjawab bahwa aku adalah seorang content creator. Dan itulah yang kita harus cari sekarang. Ada nggak yang bisa jawab pertanyaan siapa kamu? Belum ada? Belum. Oke, mari kita belajar bersama, karena ini bukan suatu hal yang mudah menurut aku. Soalnya aku itu kalau boleh jujur, aku setelah melewati beberapa fase yang kayak, sebenarnya aku tuh tujuannya apa sih di masa depan? Aku itu dulu waktu SMP lulusnya bukan dengan ranking 1, bukan ranking top 10, bukan siswa terpintar bla 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 itu. Aku tuh cuman siswa normal yang berangkat pulang sekolah, yang ikut ekskul yang sebenarnya aku tuh nggak tahu tujuan aku ikut ekskul tuh ngapain. Tapi ranking aku tuh juga jelek banget dulu. Aku waktu lulus SMP 130, sampai aku bingung. Sebenarnya tuh aku mau ngapain sih di masa depan? Aku tuh mau jadi apa? Kalau aku bilang aku pengen kerja, ya kerjanya jadi apa? Kalau misalnya aku dulu pengen jadi dokter, ya terus perjuangannya mana? Nah itu yang aku mau cari sekarang, dan pada saat itu aku berusaha mencari dengan melakukan hal-hal yang di luar zona nyamanku, yang kayak orang nggak kebayang ngapain sih Van kayak gitu, mendingan tidur kan di rumah. Oke, boleh minta tolong next slide. Sebelumnya, halo, namaku Fania, dan ada kalimat yang aku tulis di situ, yaitu your generation is the guardian of the future. Itu sebenarnya kata-kata klise yang kalian sering gak sih dengar, kayak orang-orang bilang masa depan ada di tangan kalian, masa depan ada di tangan generasi kalian. Dan aku tuh kadang mikir, kenapa sih orang-orang ngomong ini terus? Aku tuh sampai bosen. Ya aku tahu semua orang bakalan menjadi yang memegang dunia, semuanya akan berputar terus karena umur kan berputar. Jadinya ya endingnya di kita. Tapi apa sih sebenarnya makna dari kalimat kenapa orang itu selalu menyindir generasi Z untuk kayak Gen Z itu yang bakal megang, kamu tuh harus yang bener gitu-gitu. Kayak aku sampai bingung kenapa sih orang mau nyindir kita terus. Sampai aku sadar bahwa dunia kita itu benar-benar berbeda. Dunia kita itu sangat-sangat cepat berubah. Nyadar nggak, dari zaman COVID 2019 sampai sekarang 2024 perubahannya banyak banget nggak? Dari yang TikTok dianggap aplikasi alay, sampai sekarang TikTok dijadikan aplikasi yang paling dipakai satu dunia. Nyadar nggak kalau Instagram itu bukan aplikasi yang paling banyak dipakai, tapi TikTok. Bahkan lebih banyak, sekitar ratusan juta orang yang memakai TikTok. Dan itulah percepatan yang sangat-sangat cepat dari generasi Z ini. Dan kita semuanya memiliki kemampuan yang berbeda sehingga kita itu bisa memegang andil masing-masing. Oke? Boleh next slide?
Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan yang kayak, aduh aku lupa nih kalau nanti nanya di akhir, atau aku mau nanya soal kalimat ini, soal kalimat itu, kalian bisa langsung aja angkat tangan kalau misalnya beneran pengen nanya yang kayak, aduh nanti aku nggak bisa nunggu nanti, aku pengen sekarang. Oke, aman? Oke, lanjut ya. Generasi Z. Apa sih Gen Z itu? Kalau orang-orang bilang Gen Z itu yang gayanya kalau pose selalu macem-macem dah. Kalau selfie selalu pakai kamera belakang, pakai flash, itu Gen Z. Terus anak-anak yang pakai IG tapi IG-nya nggak ada postingan, itu Gen Z udah pasti. Terus atau kemana-mana wajib mirror selfie, itu pasti Gen Z kan. Nah, aku mau jelasin Gen Z secara rinci, yaitu digital native, kreatif, peduli lingkungan, dan social media savvy. Nah ini tuh yang paling akhir itu, kita itu sebenarnya berkembangnya di social media, nyadar gak? Mau makan aja di post, mau kemana di post, mau jalan-jalan nge-live. Kemarin aja panitianya waktu nyetir di jalan, dia izin ke aku, Kak boleh nge-live nggak? Yuk boleh kok, aman. Iya biasanya soalnya kalau aku di jalan aku suka nge-live. Dan itu adalah pembuktian bahwa Gen Z tuh benar-benar sangat aktif dan sangat alive di sosial media, sehingga kita itu sebenarnya bisa menggunakan sosial media itu untuk segala-galanya di dunia. Mau buat promosi, mau buat memperkenalkan diri, mau buat belajar, semua itu sebenarnya bisa kalau kita mau dan kalau kita gunakannya dengan benar. Aku tahu itu kayak orang-orang selalu bilang gunakan sosial media dengan bijak. Tapi bijak itu kan macam-macam ya. Dan pendidikan itu juga macam-macam. Soalnya menurut aku pendidikan tuh nggak cuman kita baca buku, nulis soal atau jawab soal, terus nyalin dari papan tulis, nggak cuman kayak gitu doang. Pendidikan tuh as simple as kalian datang ke sini aja udah belajar. Kalian mau jalan di negara baru, kalian mau jalan di kota baru, kalian tuh bahkan belajar. Aku aja menurutku, aku datang ke Makassar ini, waktu aku jalan-jalan di tempat-tempat, itu aku menganggap itu belajar. Karena sebelumnya aku nggak tahu apa itu pisang epe, aku juga nggak tahu lokasi-lokasi ini, lokasi itu. Aku juga nggak tahu kalau sebenarnya rame juga ya Makassar. Ternyata nggak cuma Surabaya doang, ternyata nggak sepanas Surabaya ya. Dan itu aku menganggap itu sebuah pembelajaran untukku. Dan itu sama kayak sosial media, apapun yang kita buka itu sebenarnya bisa menjadi pembelajaran buat kita. Karena misalnya, kalian pernah nggak sih ngelihat TikTok yang 15 detik, terus dia ada teksnya di atasnya, misalnya kayak quotes galau atau apa. Itu ada loh, temenku itu endingnya setelah ngelihat quotes galau itu, dia jadiin inspirasi buat dia nulis besoknya. Dan menurutku itu suatu hal yang amazing dan kayak, ternyata cuman gara-gara satu post dia bisa berkembang segitunya ya, kalau dia mau dan kalau dia berniat untuk berkembang. Oke, next slide boleh. Dan ini adalah suatu tantangan dan peluang dari Gen Z. Banyak sebenarnya, kalau aku boleh jujur, aku sendiri selalu melihat tantangan dan tidak pernah melihat peluang. Dan itu adalah permasalahanku saat ini dan permasalahan teman-temanku. Dan mungkin dari situ aku bisa menganggap hampir semua ya, nggak semua, pasti dari kalian melihat peluang juga, tapi hampir semua itu melihat tantangannya doang. Karena menurut kita itu tantangan lebih menantang sehingga kita lebih maju, padahal ngelihat peluang itu lebih baik daripada ngelihat tantangan. Karena ngelihat peluang itu ngelihat suatu hal yang kalau aku bisa dapetin itu, ya aku lebih dong dari yang lain gitu. Tapi kalau tantangan tuh cuma dilewatin, dan kita pasti ngelewatin tantangan di setiap perjalanan. Nah, tantangan yang kita akan hadapin kan persaingan ketat dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang akhir-akhir ini lagi rame, ada yang tahu nggak? Yang ada yang bilang bahwa S1 itu nggak penting, ya kan? Tapi semua pekerjaan membutuhkan mahasiswa S1 minimal. Dan itu adalah termasuk tantangan kita. Maksudnya sepenting itu ya kuliah, dan semua orang harus melewati itu. Berarti kan itu bukan suatu hal yang spesial lagi dong. Berarti kuliah bukan suatu hal yang spesial lagi. Dia cuma tantangan yang memang harus kita lewati dalam kehidupan kita, yang nggak bisa kita lewati. Yang kedua, dampak negatif dari penggunaan sosial media. Itu juga, itu merupakan bukan tantangan yang spesial. Semua dari kita megang sosial media dan pasti melewati hal negatif yang kita harus lewati. Bener nggak? Mau itu hal negatifnya kita tonton, atau mau hal negatif itu yang kita dapatkan. Misalnya kalian ngepost kena hate comment, itu kan juga dampak negatif untuk kita sendiri. Dan itu bukan merupakan sebuah tantangan yang kayak
you're not special kalau kalian dapat tantangan itu, dan you're not special kalau kalian udah melewati itu, karena semua orang pasti ngelewatin, entah itu cepat atau lambat dia bisa melewati itu. Yang ketiga adalah adaptasi dengan teknologi. Itu juga semua dari kita akan beradaptasi dengan teknologi, mau itu cepat mau itu lambat. Semua orang itu pasti megang HP nantinya, maybe in 5 years misalnya. Tapi temanku nggak punya HP sekarang. In 5 years atau in 10 years kemudian dia mungkin akan punya, dan dia beradaptasi dengan teknologi itu. Dan itu tidak membuat kalian spesial akhirnya untuk kayak mengetahui bagaimana penggunaan laptop, penggunaan suatu aplikasi. Itu bukan suatu hal yang spesial akhirnya. Tapi sekarang kita coba ngelihat ke peluangnya, yaitu kemudahan akses informasi. Sadar nggak sadar, memang semua itu bisa dapetin informasi, iya nggak? Tapi nggak semua itu bisa dapetin informasi lebih banyak daripada orang lain. Misalnya, kayak aku ikut pertukaran pelajar dan lain-lain, itu sebenarnya aku pinter-pinter nyari strategi informasi aja. Mungkin kalau teman-temanku tahu, teman-temanku bisa ikut juga, tapi kebetulan aja teman-temanku nggak ada yang tahu. Dan itu yang membuat aku spesial. Sebenarnya kalau ditanya ya, aku kalau ditanya detik ini, gimana caranya aku ke Jepang waktu itu? Aku tinggal jawab, ya sebenarnya kalau kamu mau nyari informasi tentang itu, kamu bisa keterima. Soalnya yang daftar tuh juga nggak banyak, yang daftar tuh dikit banget. Dan bahkan dari kota aku, provinsi aku sendiri, itu tuh kayak dihitung jari bisa. Sehingga itu yang mempermudahkan aku untuk lolos. Dan dari situ kita melihat bahwa kemudahan akses informasi dan mencari informasi itu suatu peluang. Karena semakin banyak kita nyari informasi, semakin dapat apa yang kita mau. Percaya nggak? Coba aja nanti, misalnya kalian pengen ikut pertukaran pelajar, coba kalian cari deh, cari sejauh apapun. Misalnya 3 jam, 4 jam, itu pasti nemu beberapa program yang ini teman-temanku nggak tahu deh pasti. Bahkan sekolahku mungkin nggak tahu. Bahkan yang misalnya aku ikut summer school ini, teman-temanku nggak ada yang tahu caranya, dan padahal teman-temanku pengen. Dan mungkin itu adalah suatu peluang yang aku harus ambil dari situ. Yang kedua adalah kesempatan untuk berinovasi. Nah ini tuh agak tricky ya, karena semua orang tuh bisa berinovasi, tapi memang nggak semua orang berinovasi di tempat yang sama. Jadi mungkin itu sebuah peluang yang memang kita dapatkan dari awal, asal kita tahu kita itu mampunya di mana. Karena percuma kalau kita maksain di satu bidang, tapi endingnya kita nggak nyaman terus kita tinggalin. Kayak misalnya kita itu mau berinovasi di bidang lingkungan, karena kita mau mengejar suatu event yang jauh, pokoknya aku harus ngejar event ini. Tapi kalian tuh nggak ada kenyamanan di pengerjaan inovasi lingkungan itu, sehingga at the middle of the day kalian tuh bakal berhenti. Percaya nggak percaya, aku tuh pernah waktu itu ngapain ya? Oh pokoknya aku ikut penelitian IPA, penelitian sains gitu, yang kayak oh pokoknya aku harus menang gitu. Aku nyari menangnya, aku nggak nyari inovasinya, pokoknya gimana caranya aku menang. Tapi endingnya aku ya tetap kalah. Udah gitu aku udah ngabisin banyak waktu yang menurut aku nggak berguna gitu. Jadi itu sebenarnya agak tricky, karena kita juga harus tahu apa yang kita mau. Dan apa yang kita mau itu bukan pekerjaan yang 1-2 hari selesai, bahkan bisa setahun. Yang ketiga adalah kemampuan membangun relasi. Ini semua orang sebenarnya bisa. Mau kalian extrovert, mau kalian introvert, mau kalian ambivert, mau kalian MBTI-nya jomblo apa, itu semua orang bisa untuk membangun relasi. Karena membangun relasi adalah tergantung kalian memperkenalkan diri, tergantung kalian bicara gimana. Karena jujur, aku adalah seseorang yang introvert. Tapi aku bukan introvert yang kayak aduh aku nggak mau ngomong sama siapa-siapa gitu-gitu. Cuman aku memang tertutup diri, maksudnya hidupku gitu, paham nggak? Jadi kayak ya udah, aku bingung untuk menjelaskan dan mengekspresikan diriku gimana. Tapi ketika aku ingin membangun relasi, ya endingnya aku nggak bakal bahas soal diriku kan. Aku bakal bahas suatu hal lain yang bisa menguntungkan kita berdua. Misalnya kayak gitu. Misalnya mau membangun relasi bisnis, ya udah kita bahas bisnis. Terus kita bahas kayak kamu pengen bisnisnya ke arah mana dan lain-lain, dan pasti akan mendapatkan satu kesamaan. Atau kalian ingin membangun relasi biar kuliahnya gampang, ya udah ambil relasinya dari kelas, dari cutting. Seenggaknya kita dapat informasi tentang perkuliahan. Dan for your information, semua orang yang kita kenal sekarang itu bisa membantu kalian ke depannya. Ada yang pasti membawa pada sisi negatif, tapi
kalau kita lihat ketika dia bawa kita ke sisi negatif, pasti ada pembelajaran dari situ. Semua orang akan membuat kisah di kehidupanmu kalau kalian kenal sekarang dan kalian menjalani relasi yang sangat baik. Karena misalnya temen yang no lab, yang nggak punya Instagram dan lain-lain, 5 tahun ke depan dia bisa aja jadi orang terkaya se-Indonesia. Karena kita nggak akan tahu orang itu berkembangnya kapan, orang mau berjuangnya kapan, dan kita nggak tahu kita itu bisa kayak kita tuh juga bisa berkembang kapannya juga kita nggak tahu kan. Jadi make sure buat sekarang orang-orang yang kalian kenal, orang-orang yang kalian berinteraksi itu harus menjalin hubungan baik. Karena kita nggak tahu ke depannya apakah dia menjadi orang yang paling kaya atau bahkan orang yang membebani kamu. Pokoknya menjalin hubungan yang baik. Nggak deket nggak apa-apa, nggak harus deket kok. Aku juga sama teman-temanku yang di sekolah, aku tuh menjalin hubungan baik kayak kalau diajak ngobrol mau dan lain-lain, tapi bukan yang deket banget kayak sampai ayo ke rumahku dan lain-lain, enggak. Cuman kayak ya udah. Pokoknya kalau diajak ngobrol, aku ajak ngobrol balik, bukannya aku diemin, bukan aku cuekin, bukan aku judesin, bukan aku marahin. Karena nggak ada poinnya kalau misalnya aku marahin, buat apa? Dia sama-sama manusia kayak kita. Maksudnya aku melihat dia sebagai manusia dan dia melihat aku sebagai manusia. So we're the same. Nggak usah mikirin soal pintaran siapa, nggak usah mikir soal siapa yang lebih good looking dan lain-lain. Karena kita sama-sama manusia endingnya. Dan kemampuan kita berbeda-beda. Oke? Next slide. Nah ini, the importance of being aware of roles. Kalian pernah nggak ngelihat satu video yang dipost sama satu content creator yang bilang, jadi content creator tuh gampang, tau nggak? Yang dia marah-marah sambil skincarean, sambil make upan itu, iya kan? Pernah kan ada yang lihat? Aku waktu ngeliat video itu tuh reaksiku kayak, ya gampang sih, ya emang gampang, mau gimana lagi? Cuman aku tuh mengulik-ngulik lagi. Menurut kalian jadi content creator tuh gampang atau susah? Yang jawab gampang angkat tangan. 1, 2. Oke. Yang menjawab susah? Mayoritas susah ya. Oke. Terima kasih atas pendapatnya. Aku kira banyak orang yang ngomong gampang dan soalnya teman-temanku sendiri menganggap itu suatu hal yang gampang. Tapi kalau dipikir-pikir, menurut aku ya gampang. Kalau mau jadi content creator ya gampang. Kalian tinggal melihara sapi, terus ajak sapinya keliling sambil ajak ngomong kayak orang stres gitu. Itu kalian viral. Terus kalian ngelakuin itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, besok gantilah hewannya, misalnya kambing, besoknya lagi ganti gajah, ntar pasti komennya, lu stres gak sih, gitu-gitu kan. Tapi yang susah adalah kalau mau jadi content creator, kayak gambar-gambar yang ada di situ. Misalnya, Jerome, Maudy Ayunda, Vina, itu kan susah banget kan. Maksudnya personal branding dia udah kuat. Kalau kenal Jerome, kenalnya apa? Matematika bukan? Nah, kalau Maudy Ayunda kenalnya, bisa ada lah, udah pinter, cantik, udah komplit ya, nggak usah. Terus yang Vina itu, kenalnya pasti kan apa? Dia BUMN kan? Tentang CV, BUMN, dan lain-lain. Dan itulah poin yang susah. Soalnya jadi content creator dan jadi viral tuh gampang banget, kayak kecil. Kalian mau ngapain yang membuat orang kayak, ini orang ngapain sih sebenarnya? Kalian mau jatuhin motor, kalian ngancurin motor, itu juga kalian viral nanti lama-lama. Tapi jadi content creator yang memiliki role yang bagus, itu tuh susahnya, ya Allah susah banget. Aku juga ngerasa susah banget ya Allah. Karena untuk mendapatkan sebuah role dan bisa membuat orang terinspirasi dari role kita, itu tuh bukan kayak pekerjaan yang 1 tahun bahkan. Jerome itu udah berusaha 5 tahun loh waktu aku ngobrol. Maudy Ayunda, ya kita udah tahu dari kecil. Dan itu mungkin 10 tahun yang lalu. Dan itu perjalanan mereka panjang banget. Karena yang pertama, mereka itu pastinya berpendidikan dan juga memiliki kesadaran diri. Berpendidikan ini bukan soal kayak ya karena mereka orang kaya, jadinya mereka mendapatkan pendidikan yang lebih oke. Aku bisa agree dengan itu, tapi cuman ya setengahnya lah, 50%. Karena kalau aku boleh jujur, satu kenal Jerome, dia tuh cerita ke aku bahwa dia tuh pengen kuliah di luar negeri. Cuman dia nggak punya uang. Dan kalaupun ada beasiswa, di universitas yang dia mau nggak ada beasiswa, karena itu Jepang. Terus dia ngapain? Dia buat les-lesan dong.
Dia ngelesin adik kelasnya semuanya tentang matematika. Dia ngelesin anak-anak WSN, dan sehari itu dia bisa ngelesin 10 siswa di mall, terus besoknya di rumahnya dan lain-lain. Dan itu karena dia pengen berjuang untuk pendidikannya dia. Karena kita harus sadar bahwa semua orang itu kan punya porsi yang masing-masing dalam kehidupan, keadilan yang masing-masing. Kan Mbak, ya emang kita harus mikir kayak, ya emang dunia agak nggak adil sih, kayak kadang jahat kan, kadang kita suka banyak sedihnya, banyak galaunya. Tapi kita harus sadar bahwa kedepannya mungkin kita memiliki porsi yang sangat besar dalam kebahagiaan. Kita memiliki kemampuan yang orang lain tuh sampai terpesona saat lihat kita ke depannya, tapi we never know. Jadi kita harus terus berjuang buat pendidikan, dan pendidikan ini macam-macam ya, nggak cuman yang aku bilang tadi, nggak cuman baca buku dan belajar, tapi juga bisa misalnya keliling-keliling aja, keliling-keliling setiap negara dan belajar bahasanya kayak Vicky Naki lah. Maksudnya itu tuh bukan suatu hal yang bisa dipelajari di sekolah, tapi buktinya dia bisa sukses hanya dengan ngobrol dengan banyak orang, dengan berbagai bahasa, di Ome TV yang aplikasinya itu juga gratis buat dipakai. Dia ngeluarin 0 rupiah buat belajar itu, setauku ya. Dia belajar itu dengan autodidak, dan look what he done. Kayak he's done more than what he gets gitu loh. Paham gak sih? Dan yang kedua adalah pasti kesadaran diri. Karena kita juga harus tahu diri kita itu bisanya apa. Karena kadang itu yang menjatuhkan kita itu ekspektasi kita sendiri. Maksudnya kita berekspek bahwa kita itu bisa menjadi seseorang yang paling keren sedunia. It's a good dream, tapi kita juga harus sadar. Karena kadang itu ekspektasi itu yang nanti jatuhin kita, yang membuat kita tuh nggak mau berjuang lagi. Soalnya kalau aku lebih mending dikasih reality daripada aku dikasih suatu hal yang fana yang nggak mungkin nyata gitu. Kayak misalnya aku pernah didatengin orang, aku lebih mending didatengin orang yang ngomong dan dia ngeritik aku tentang konten aku, daripada dia datang ke aku terus ngomong, aku yakin kamu itu bisa keluar negeri sana. Karena itu cuman bikin otakku tuh kayak, iya aku bisa, tapi aku nggak nyari tahu caranya, karena aku sudah divalidasi sama orang lain duluan. Aku tuh butuh divalidasinya sama kayak kehidupan yang nyata. Jadi lebih kayak enak aja dikritik, sehingga aku tuh bisa sadar diri. Kemampuanku itu sebenarnya sampai mana, sehingga aku tuh terus mau naik. Karena menurut aku sih, aku mengambil kritik, kadang itu mengambil kritikan tuh sebagai kayak, lu tuh harus lebih baik daripada ini. Lu tuh jangan sampai dapat kritik yang kayak gini lagi besoknya. Karena kalau udah dapat kayak gini 10 kali, malu aku, sumpah malu banget. Jadi kesadaran diri itu sangat penting. Karena we have to realize that everyone has its own portion, dan semua itu bisa melakukan suatu hal di bidangnya masing-masing. Kayak kalau kalian tanya aku mungkin, kalau kalian nanya aku matematika sekarang, mungkin aku nggak bisa jawab. Karena aku benar-benar nggak paham, aku benar-benar nggak bisa. Dan aku nggak memaksa diriku bisa. Dulu aku sempat maksa kayak aku harus bisa di semuanya. Cuman ya endingnya aku akan gagal lagi kan. Jadi aku sadar diri bahwa aku bukan ada di bidang itu, kayak gitu. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi dan media sosial. Ini tuh buat kalian yang pengen kayak, I wanna be known. Aku pengen diketahui di dunia ini. Ya low profile nggak apa-apa lah. Tapi seenggaknya orang-orang tuh tahu kita siapa, kita bisanya apa. Dan itu yang paling penting di dunia. Maksudnya menurut aku percuma kalian sepinter kayak yang kalian juara 1 OSN, tapi kalian tidak bisa mengenalkan diri kalian bahwa kalian tuh juara 1. Terus yang malah diajak ngobrol, yang malah diajak kayak berdiskusi, yang malah diajak ke luar negeri dan lain-lain tuh yang medalinya perak. Kan pasti kayak sakit hati banget kan. Kayak aku bro yang juara 1. Ya itu mungkin karena dia mampu buat ngenalin dirinya di sosial media. Karena sepenting itulah sosial media di dunia kita. Yang ketiga adalah berpartisipasi di aktivitas sosial dan komunitas. Aku yakin kalian sudah paham kenapa. Apalagi kalian semua anak OSIS, dan kita sama-sama tahu ya susahnya anak OSIS itu gimana. Kayak waktu rapat, berantem isinya. Kalau enggak ntar organisasinya circle-circlean. Cuman memang gitulah yang dibutuhin. Karena kita harus tahu juga seberapa banyaknya sifat orang di luar sana dan bagaimana cara kita menghadapi sifat-sifat itu. Aku yakin kalian sudah paham dengan itu, oke? Yang keempat adalah membangun jaringan dan kolaborasi. Itu yang aku bilang di sebelumnya, karena
Kita nggak tahu orang yang sekarang kita kenal itu tuh bisa sesukses apa ke depannya, bisa menjadi orang yang paling kaya ke depannya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan itu bukan berarti kita harus jadi pemimpin ya. Maksudnya aku itu mengembangkan keterampilan kepemimpinanku, tapi kalau aku boleh ditanya, aku tuh bukan seorang yang minat banget di hal menjadi pemimpin. Karena aku lebih memilih untuk mendorong orang lain biar organisasinya maju. Jadi aku bukan tipe pemimpin sih sebenarnya. Cuman memang aku milih menjadi ketua karena aku pengen belajar aja. Seenggaknya ada 1 tahun yang aku tahu gimana saya jadi ketua, sehingga aku tidak penasaran ke depannya dan tidak menggagalkan suatu organisasi lainnya yang lebih penting daripada organisasi aku sekarang. Jadi seenggaknya kita itu harus belajar bagaimana jadi pemimpin agar kita tahu tuh pemimpin itu rasanya gimana. Agar kita bisa lihat sudut pandangnya pemimpin dan kita juga bisa menjadi pemimpin ketika kita dibutuhkan. Oke, next slide. Nah ini, gali potensi diri. Ini sebenarnya yang first step yang harus kita lakukan sebelum mengenalkan diri kita. Yang kayak aku tanya tadi, siapa kamu? Itu kita harus tahu dulu siapa kita dan kita mampunya apa. Jadi waktu kenalan sama orang, kita tuh bisa mengenalkan diri dengan baik. Nggak cuman kayak, halo namaku Fania, kamu siapa? Aku siswi. Ya, kita semua juga siswi kali, kayak gitu. Jadi aku tuh harus benar-benar nyari siapa sih aku dan apa sih yang aku pengen tonjolkan dari diriku. Ya bisa aja sekarang aku milih, aku pengen menonjolkan diriku dalam suatu hal yang lucu, aku pengen dikenal sebagai Fania yang bawa balon, terus sebenarnya bisa aja. Ya tinggal aja aku mengenalkan diriku dan menggali ya tipe-tipe balon kayak, beli semua balon kayak. Cuman aku pengen mengenalkan diriku dengan baik agar orang tuh bisa inget sama aku. Yang pertama adalah kenali minat dan bakat. Ini sebenarnya klise banget ya. Semua orang kayak ngomong, ayo kenali minat dan bakat kalian. Kita harus kenal minat dan bakat kalian. Sebenarnya kalau aku bisa ngambil dari kalimat kenali minat dan bakat, itu lebih cocok ke kalian nyamannya sama apa. Karena menurut aku ya, aku nggak tahu kalian menganggapnya gimana. Tapi menurut aku, ketika aku sudah bisa nyaman dalam sebuah kegiatan dan aku mampu dalam kegiatan itu, pasti aku mau maju terus. Tapi kalau aku cuman mampu doang, cuman bisa doang, tapi aku nggak nyaman, itu endingnya aku mau stop di tengah. Karena aku memaksakan diriku dan aku nggak bisa bahagia. Aku lebih milih suatu hal yang aku mampu, suatu hal aku nyaman agar aku bahagia daripada yang aku mampu, tapi sebenarnya aku nggak nyaman banget ngelakuin ini. Jadi aku maknain kalimat kenali minat dan bakat ini, apa sih yang bikin aku nyaman di dunia? Apa sih kegiatan yang benar-benar cocok di aku yang sampai aku tuh mau dikenali dengan seseorang yang pinter dalam bidang ini. Misalnya kayak nyoba nge-podcast. Aku nggak ada bayangan loh nyoba nge-podcast kayak apa sih podcast itu. Apalagi dulu aku nge-podcast waktu podcast itu belum rame-ramenya banget kayak sekarang. Belum yang kayak close the door gitu kan. Terus aku coba, yang awalnya teman-temanku juga ngapain sih nge-podcast juga, ngabisin waktu, ngabisin energi, pokoknya ngabisin waktu istirahatmu lah di rumah. Tapi endingnya ternyata itu mungkin minat dan bakatku. Aku nggak tahu itu bisa dibilang bakat atau enggak, tapi seenggaknya itu suatu hal yang membuat aku nyaman dan aku mau dikenali sebagai orang yang bisa nge-podcast. Kayak gitu. Yang kedua adalah belajar keterampilan baru. Nah ini untuk mencari suatu hal yang nyaman, kita juga harus nyobain semua. Kayak misalnya, aku itu suka kue stroberi, tapi aku nggak bakal tahu aku suka kue stroberi ketika aku tidak mencoba kue vanila dan coklat juga. Kayak gitu. Nyobain semua kegiatan yang ada di depan mata yang mungkin kalau orang lain lihat kayak ngapain nyobain kayak gitu. Tapi seenggaknya itu mungkin bisa menjadi masa depan kamu yang ternyata orang lain nggak expect gitu. Yang terakhir adalah berani mengambil resiko. Ini sebenarnya adalah campuran dari yang pertama dan kedua. Karena nggak semua orang mau keluar dari zona nyamannya. Karena merasa zona nyamannya sudah oke dan sudah secure. Tapi kalau kita nyangkut di zona nyaman terus, kayak nyangkut tiduran di rumah, nyangkut belajar pulang pergi sekolah, itu juga kita nggak bakal dapat suatu hal baru nantinya. Jadi kalau kita mau dorong diri kita sendiri, kita juga harus ambil resiko yang ada. Karena pasti dalam resiko itu kita pasti dapat kayak kegagalan, dapat fase kesedihan, misalnya dapat fase hujatan juga. Tapi itu resiko yang harus diambil dari kita dan kita tuh harus tahu dengan baik gimana cara ngatasi itu.
Dan banyak kok caranya untuk mengatasi itu. Misalnya kalau dapat hujatan, kita mungkin tinggal merenung sebentar, nggak nyalain aplikasi, ada beberapa orang yang sudah oke dengan hal itu. Atau kita ngobrol sama teman, itu mungkin sudah menjadi penyembuhan dari resiko-resiko itu. Karena resiko itu macam-macam, jadi aku nggak bisa kayak jelasin satu-satu. Oke? Next slide. Ini yang membangun dan memperluas relasi. Aku nggak akan membahas terlalu banyak karena aku yakin kalian semua juga sudah mulai membangun relasi, apalagi kalian OSIS kan. Jadi mau nggak mau kalian buat event, kalian juga harus membangun relasi agar dapat sponsor. Terus misalnya banyak yang datang di eventnya, dan itu merupakan suatu hal yang penting seperti yang aku bilang tadi. Yang pertama adalah bergabung organisasi seperti kalian semua ini. Yang kedua adalah ikut komunitas. Sebenarnya kalau organisasi dan komunitas dia itu kayak 11-12 lah. Cuman memang komunitas itu lebih terasa friendship-nya dan kekeluargaannya karena kita itu berada di lingkungan yang kita relate satu sama lain. Maksudnya kan komunitas itu pasti dibuat dengan kayak sudah spesifik gitu topiknya. Misalnya komunitas membaca buku. Ya kalian semua pasti bisa suka dan bisa baca buku dong. Bukan tipe-tipe yang nggak suka baca buku, yang ngapain juga ikut komunitas baca buku kalau misalnya kalian nggak suka dan nggak terlalu mahir membaca kan. Jadi ikut komunitas itu suatu hal yang mungkin lebih opsional daripada organisasi, tapi itu lebih bisa membangun relasi kalian lebih banyak lagi karena itu orang-orang yang relate dengan kalian. Yang ketiga adalah networking online dan offline. Ini sebenarnya kenalan-kenalan aja sih, kayak nambahin relasi. Kalau online itu misalnya dari platform LinkedIn, itu sebenarnya bisa nambahin. Cuman kalau di usia sekarang itu di SMA itu belum banyak ya yang pakai LinkedIn, dan jujur aku belum buat ya di masa SMA ini. Cuman nanti pastinya kalau di kuliah itu kerasa banget kalau kita tuh kenalannya lewat LinkedIn. Terus kalau offline ya saat event-event kayak gini, kalian kenalan aja. Nggak apa-apa, satu orang kenalan sama semuanya juga nggak apa-apa. Nyari yang mau deket yang mana. Misalnya ternyata si A, kamu sama kamu gitu. Kenalan, terus kalian buat event bareng. Kan we never know kan. Mungkin ada kejadian yang kayak wow gitu kan. Soalnya aku dulu pernah kayak, aku tuh punya teman dari kecil. Dan kita tuh sama-sama memiliki tujuan buat jadi ketua OSIS. Dan waktu kelas 10 kita sama-sama jadi wakil. Endingnya apa? Endingnya buat event bareng. Kayak yaudah, event yang sama, event bareng dan pesertanya sama semua. Dan I guess itu suatu hal yang kita harus cari di SMA sekarang sih, yang bisa kita cari dengan dekat, apalagi kalian semua OSIS kan. Jadi kalian bisa kenalan aja sekarang. And we never know, mungkin kalian buat event yang paling gede di Makassar. Oke? Next slide. Yang dibutuhkan, bidang yang dibutuhkan untuk pemuda itu sebenarnya tadi udah aku jelasin ya, itu teknologi, lingkungan, kesehatan dan juga pendidikan, karena ya itu mencakup semua hal yang akan ada di masa depan kita ini nanti. Dan we never know kita masuk kemana, cuman aku pengen kalian semua buat nyobain ke situ. Karena bidang-bidang itu tuh bidang-bidang yang sangat berbeda dan semua orang kan kemampuannya berbeda. Maybe kita tuh cocok di teknologi, maybe kita cocok di lingkungan, dan kita semua pasti memiliki itu semua, namun kemampuan yang paling oke-nya itu di mana, itu pasti berbeda. Oke, next slide. The future belongs to those who prepared for today. Ini adalah sebuah kalimat yang simple, yang kayak mungkin ada beberapa orang yang sering dengar juga, dan sering kayak ya udahlah udah capek dengerin ini juga, quotes-nya muncul di IG. Tapi kalau kita maknain lebih dalam lagi, sebenarnya kalau kita nyiapin masa depan dari sekarang, masa depan kita aja, sebenarnya kita tuh udah ngubah masa depannya orang lain juga. Karena ketika kita sudah bisa menjadi orang yang dipandang dari sekarang misal, atau mempersiapkan diri agar menjadi orang yang dipandang ke depannya, itu berarti kita juga bisa mengubah orang lain, ya nggak mengubah lingkungan, ya mungkin melihat seorang artis aja, melihat Raffi Ahmad gitu. Dia bukan seseorang yang mengubah lingkungan. Dia bukan seseorang yang membangun gedung. Dia bukan seseorang yang kayak membangun relasi yang besar. Tapi dia adalah seseorang yang bisa menginspirasi anak banyak. Nyadar nggak? Aku juga amazed juga ngelihat dia yang lulus, aku nggak tahu dia SMP kan, drop out SMP. Tapi sekarang dia jadi salah satu entertainer paling kaya se-Indonesia. Dan itu kayak gak masuk ke otak sih sebenarnya, kayak gimana sih caranya dia bahkan
tidak menyelesaikan sekolah aja dia bisa kayak gitu. Dan dia bisa memberikan pekerjaan ke orang-orang. Bayangin, dia mau trans entertainment loh. Dan banyak artis yang kita lihat sekarang tuh sebenarnya masuk ke situ. Dan sebenarnya itu karena dia mempersiapkan apa yang dia mau dari dini. Karena mungkin dari SMP dia udah tahu dia mau jadi entertainment. Dia mau masuk di dunia entertainment. Dan waktu dia sudah dewasa, dia sudah beranjak umur 30 ke atas, dia sadar bahwa semua orang akan menggantikan aku. Banyak kan yang sekarang menggantikan dia. Kayak misalnya kita sekarang lihat siapa, Keanu, terus kita ngelihat Ganta gitu-gitu kan. Itu sudah mulai menggantikan entertainment yang 30 ke atas. Dan dia sadar dari situ, dia sudah sadar dari usia dini, sehingga dia membuat entertainment yang bisa memperkerjakan orang lain juga dan memberikan pekerjaan kepada orang lain. Dan dari situ orang jadi kayak respect banget kan sama dia. Kayak wah gila ya. Maksudnya dia drop out SMP loh. Bisa jadi orang paling kaya, bisa membuat perusahaan yang bisa memberikan aku pekerjaan hingga aku bisa makan 20 tahun nanti. I mean it's just amazing. Karena dia sudah tahu apa yang dia mau dari dini. Jadi itu adalah pemaknaan dari kalimat the future belongs to those who prepared for today. Jadi teman-teman sama aku juga, ayo kita bareng-bareng mengetahui apa yang kita inginkan sekarang. Karena kalau jujur aku juga bukan seseorang yang aku belum bisa bilang kalau aku tuh sudah mencapai mimpiku. Karena mimpiku itu masih banyak dan masih panjang. Dan aku yakin teman-teman juga. Tapi kalau kita mempersiapkan sekarang, perlahan, mau itu cuma naik satu anak tangga, itu juga berarti kita udah berjuang buat masa depan. Oke? Sebelumnya, thank you semuanya. Kayaknya next slide ini udah selesai deh. Yes, oke. Sebelumnya, thank you semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, feel free buat nanya aja karena ya mungkin ada pertanyaan yang mungkin belum kejawab dari sini. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, beri aplaus dulu sekali lagi dong buat ya. Nah itulah tadi penjelasan lengkap mengenai materi Increase Youth Awareness of the Role in the Future. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Bisa saya ulang dulu siapa yang cepat ya? Mungkin Kak Fani bisa lihat. Hitung ya? Ya siap-siap. Jangan tegang-tegang ya please, aku kadang tuh takut loh ditanyain situasi tegang. Santai aja ya, oke? 1, 2. Apa? Belum. Sabar. 1, 2, 2,5. Enggak ada yang kebong, aduh malas banget deh. Sama orang-orang pinter, ya udah 1, 2, 3. Harus yang paling tinggi. Ntar dia berdiri di atas meja kalau Duh yang mana ya? Cuman ya, kayak 5 kan yang tangan, 6 ya? 6 ya? Dijawab semua aja kali. Ya boleh. Dari Kak Fania mau yang mana dulu nih? Aku cap-cip-cep aja ya. Coba angkat tangan lagi, Cap-cip. Dikuncup. Oh ya siapa yang mana? Yang itu, yang di belakang. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Nurul Azkia dari SMA IT Al-Fidian School Goa. Jadi pertanyaan saya Kak, apakah dalam menempuh suatu tujuan prioritas, apakah masih penting untuk melakukan suatu kegiatan yang tidak penting? Dalam kata lain kayak saya kayak berlari untuk tidak stres. Dalam kata lain suatu kegiatan yang tidak penting kayak kegiatan yang tidak membutuhkan otak untuk berpikir keras. Oke, baik, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu dong buat temannya.
Guys, sebelumnya santai aja ya. Kalian kalau mau nanya pakai aku juga nggak apa-apa kok. Biar nggak serem aja sih, kayak agak takut aja sih aku tadi. Tapi aku mau jawab pertanyaannya. Sebenarnya untuk melakukan kegiatan yang kayak potensial, yang penting untuk kita, yang kayak kita merasa kita berpotensi di situ, memang kita harus mengasih 3 kali ekstra energi, ekstra kemampuan di situ. Tapi bukan berarti melakukan hal yang tidak penting itu mungkin menurut kayak jalan-jalan gitu-gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus membuang hal-hal yang kita merasa tidak penting itu. Karena sebenarnya hal-hal kayak gitu yang kayak jalan-jalan, misalnya main sama teman, main game itu merupakan suatu hal yang penting sebenarnya untuk kita. Karena kalau kita terus-terusan mencapai mimpi tanpa ada waktu istirahat dan tanpa ada waktu sendiri, itu juga jenuh lama-lama. Jadi kayak nggak ada maksimalnya. Itu kayak kita belajar 8 jam tanpa makan, tanpa minum. Yang endingnya yang masuk cuman 2 jamnya doang. Kayak endingnya cuman percuma gitu. Jadi kalau misalnya pengen menggali suatu potensi, memang kita itu tinggal tambahin extra time di situ. Dan kita memang mengurangi waktu saat kita bermain, mungkin waktu saat kita berjalan, itu mungkin yang sebelumnya setiap hari bisa seminggu 2 kali, tapi bukan berarti kita ngapus. Karena aku sendiri, aku ngelakuin pekerjaan di sosial media atau waktu ada ujian itu ya aku fokus ke situ, tapi aku nggak kayak ninggalin teman-temanku dan aku nggak ikut jalan sama mereka karena aku rasa nggak penting. Karena kadang nggak pentingnya itu bisa penting untuk kebahagiaanku. Entah mengapa suatu hal yang kita anggap tidak penting itu sebenarnya bisa membuat kita lebih bahagia agar kita mau maju lagi. Pasti ada ngerasa satu momen juga yang ketika kita melakukan hal penting, ini aku tuh ngapain sih sebenarnya? Ayo lanjut ke kegiatan sebelumnya. Itu tuh ada dorongan itu juga yang membuat aku pengen maju lagi. Jadi kalau misalnya memiliki suatu hal yang potensial, kita tambahin energinya, tapi bukan berarti kita membuang kegiatan-kegiatan yang kita pandang tidak penting itu. Kayak gitu. Apakah menjawab? Kalau mengontrol sih sebenarnya itu dari diri sendiri ya. Maksudnya mengontrol orang juga aku harus bilang tuh beda-beda. Cara kontrolku dengan kontrolnya teman-temanku pasti juga berbeda. Maksudnya aku tuh mungkin sanggup untuk multitasking sehingga di 1 minggu itu aku bisa jalan-jalan kayak 3 kali. Tapi nggak semua orang yang memiliki pekerjaan kayak aku, dia bisa meluangkan waktu jalan-jalan 3 kali. Mungkin dia cuma bisa sekali. Dan kalau itu sih menurut aku kita harus cobain semua cara, paham nggak? Kayak waktu aku jadi content creator, aku coba ya udah deh aku ngelakuin kegiatan sehari-hariku. Pulang sekolah, aku ngobrol dulu sama teman sampai jam 7 malam gitu baru nyampe rumah. Tapi itu nggak efektif di aku. Terus akhirnya aku nyoba, aku nggak usah jalan-jalan sama sekali deh. Bulan cuman 2 kali aja. Karena aku pengen mantingin pekerjaanku, tapi dari situ aku jenuh, aku capek. Terus akhirnya aku mencoba hal lain, aku coba seminggu sekali aku ngajak temanku keluar dan itu sebenarnya nyaman. Cuman ada waktu aku kesepian. Terus akhirnya aku nyoba ketika aku ada waktu kosong, ya udah ajak temanku jalan aja. Karena teman-temanku tipenya yang bisa mendadak diajak keluar juga kan. Dan itu ternyata aku bisa dan aku sanggup di situ dan itu mungkin tempat yang paling nyaman untuk aku. Jadi kalau aku sih aku sendiri ya, aku mencoba semua metode, mungkin ya, mencoba semua metode sampai aku merasa nyaman di satu metode itu, kayak gitu. Dan kalau udah nemu satu, itu tinggal dikonsistenin aja. Itu sudah termasuk pengontrolan sih kalau aku. Sudah kejawab? Thank you. Baik, selanjutnya yang mau lagi? Tolong pilihin dong. Kalau gitu saya hitung ya, coba turunin dulu. Oke, 1, 2, 3. Oh kayaknya yang di depan ini, yang pakai baju warna biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So first of all, my name is Farul Taufik. Nama saya Farul Taufik dari SMA Plus Berito Makassar. Jadi main question saya untuk Fania itu, menurut kakak apa strategi yang efektif untuk mengatasi stres akademik yang dituntut sama orang tua seperti tuntutan pendidikan
yang lebih maju istilahnya, atau enggak bentukan buat istilahnya kamu tuh harus ranking 1 lah pokoknya gitu. Menurut kakak ada strateginya enggak untuk mengatasi stresnya gitu? Kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Sebelumnya aku mungkin sambil cerita dikit aja ya. Aku juga dari keluarga yang awalnya itu karena aku pengen IPS sehingga aku disuruh ranking 1. Kayak ya aku disuruh semua orang lah. Bundaku iya, papaku iya, ayahku iya. Terus aku ngutiku juga iya. Maksudnya karena kamu udah terlanjur masuk IPS, ya udah mau nggak mau kamu ranking 1 dong. Dan itu membangun stres akademik dalam diriku. Cuman aku sadar aku masih memiliki waktu untuk menunjukkan bahwa aku juga mampu di bidang lain yang sehingga kalau misalnya aku gak ranking 1 ini sebenarnya gak apa-apa kok gitu. Dan mungkin itu yang harus dibuktikan. Yang pertama harus berani juga, harus berani ngomong bahwa kita itu bukan tipe orang yang sanggup dalam bidang itu, tapi aku sanggup dalam bidang lain dan aku mau membuktikan. Maksudnya itu menjadi pembuktian yang kayak, oh dia ada kemampuan kok di bidang lain, bukan berarti dia nggak pinter kalau nggak ranking 1. Karena banyak kok teman-temanku yang duta SMA, juga dia itu bukan anak eligible, maksudnya, tapi dia bisa membuktikan dirinya bahwa dia itu mampu kok. Dia 90 sampai 100 gitu. Terus akhirnya orang tuanya marah dong kayak, kamu kok nggak sukses sih bla 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 bla. Percuma jadi duta SMA tapi kayak gitu. Terus akhirnya dia cari sebuah cara agar dia bisa memiliki pembuktian kepada orang tuanya bahwa sebenarnya aku tuh mampu. Dan you know what? Dia mencari informasi yang aku bilang tadi. Terus dia keterima langsung di 2 universitas di luar negeri. Tanpa ranking, dia cuman interview, dia cuman masukin CV, dan dia melakukan tes IELTS yang diwajibkan itu, dan dia mendapatkan nilai tinggi sehingga waktu dia apply, dia keterima dua-duanya. Yang satu di British Columbia, yang satu di Monash. Dan itu suatu hal pembuktian yang sampai kayak orang tuanya, ya ternyata solusi semuanya itu bukan ranking 1. Dan mungkin itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Memang sama-sama bisa dibilang sama-sama memusingkan dan sama-sama stres. Tapi kalau stres akademik ini kan kayak pressure gitu ya. Pressure yang nggak bisa kita halangin. Tapi kalau misalnya kita mencari sebuah kegiatan yang di luar menjadi pembuktian, nggak cuma pressure yang ada. Tapi kita tuh memiliki dorongan yang mau nggak mau kita harus dapetin. Dapetinnya dengan kebahagiaan tapi. Karena kita mau di jalan itu dan kita udah memilih di jalan itu. Sehingga kita kemungkinan untuk berhenti di tengah jalan itu dikit banget. Jadi mungkin lebih ke pembuktian bahwa kita tuh juga bisa di bidang lain dan berani untuk ngomong bahwa kita tuh nggak mampu di sini tapi kita mampu di sana gitu. Apakah menjawab? You're welcome. Baik, sekarang kita mungkin dari sebelah sini dulu ya. Yang tadi itu yang dari awal. Ya, kita. Ya, silakan. Bukan, yang laki-laki. Oh ya. Wabarakatuh dan selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dansyah akan disampaikan selaku Ketua OSIS dari SMA Negeri 22 Kota Makassar. Halo Kak Hania, perkenalkan saya Ray. Baik, banyak sekali stereotip yang melekat pada Gen Z, bermental lemah, malas, dan dikit-dikit mental health. Karena apapun kita, pada saat contohnya itu kita pusing, kita ke pantai dan lain-lain. Nah, padahal sebenarnya isu mental health ini kan sudah ada semenjak dulu. Bedanya itu Gen Z lebih aware. Dan karena gampangnya akses informasi, jadi isu ini lebih mudah menyebar dan digaungkan di mana-mana. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan kakak dalam menghadapi stereotip negatif Gen Z yang terdampak arus teknologi, yang dimana dalam pandangan Gen Z ini sangat berguna, namun mengapa pandangan di generasi-generasi sebelumnya ini adalah hambatan untuk menuju Indonesia Emas 2045 nantinya?
Karena salah satu menurut saya hambatan gengsi untuk maju karena banyaknya stereotip negatif dari generasi-generasi sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku izin jawab ya. Sebelumnya aku sambil noleh ke situ juga nggak apa-apa kan? Oke. Jadi ini tuh stereotip yang kayak wah ramai banget gila, dikit-dikit kayaknya anak Gen Z yang main TikTok itu dikit-dikit mental breakdance gitu katanya ya. Dan kalau aku boleh jujur, ini aku tuh suka banget sama topik ini karena ini sebuah topik perdebatan sih sebenarnya. Aku adalah tipe anak yang sangat-sangat aware dengan mental health karena aku yakin bahwa kalau kita terkena suatu mental health yang tidak baik, kita tuh nggak bisa maju ke depan. Pasti ada yang menghambat kita untuk beranjak lebih dewasa lah gampangannya. Tapi juga ada permasalahan yang membuat generasi sebelumnya itu makin kayak shock dan tidak ingin mempercayai dan tidak ingin memberi kepercayaan dengan Gen Z. Yaitu anak-anak yang melakukan self-diagnose. Kan banyak tuh yang kayak dia nggak pakai ke psikiater terus dia bilang bahwa aku kena mental health. Dan mungkin itu yang membuat generasi atas-atas tuh jadi kayak belum ke dokter udah ngomong kayak gitu. Ya mungkin benar kita mengidap itu, tapi bukan berarti kita bisa ngeklaim kalau kita di situ. Mungkin sebagai Gen Z, kalau aku sendiri, aku tuh pengen aware banget dengan mental health. Dan ketika aku melihat seseorang yang mungkin dia itu mental health-nya sedikit tersakiti ya, sedikit tidak, kalau bisa ngomong tidak normal sih emang. Itu aku menyarankan dia buat ke psikiater. Dan mungkin itu masih suatu hal yang tabu dulu, karena membawa orang ke psikiater berarti sama dengan dia gila gitu kan. Tapi aku punya teman, dulu itu dia kasihan banget sumpah. Dia tuh sempat menjadi ketua panitia di sebuah event, tapi eventnya kayak nggak jalan dengan baik, akhirnya dia diganti. Dia jadi anggota biasa. Dan dari situ dia tuh bener-bener kayak stres banget kan. Dia curhat aku pagi, siang, sore, malam, sampai dia itu ngomong suatu hal yang nonsens dan dia mulai berhalusinasi. Dan aku nggak mau yang kayak, aku nggak mau ngediagnose dia, aku bukan siapa-siapa. Ya aku mau membuat comfort ke dia, tapi aku menyarankan dia ke psikiater agar dia endingnya nggak self-diagnose. Karena bisa aja dia itu akhirnya menyebarkan bahwa dirinya dia tidak baik-baik saja in a bad way, yang membuat orang kayak makin nggak percaya sama angkatan kita gitu loh, sama golongan Gen Z. Dan mungkin yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus aware, yang benar-benar aware, jangan sekedar awarenya yang gara-gara ngelihat TikTok atau ke-post gitu. Yang aware sampai kita membaca pentingnya mental health seperti apa. Yang kedua adalah aware kepada mental health diri kita sendiri. Dan kalau kita udah ngerasa bahwa diri kita nggak baik-baik aja, langsung seek for help. Nggak usah kayak yang self-diagnose dari aplikasi, tau nggak sih, yang aplikasi apakah aku baik-baik aja, ya kayak gitu-gitu. I think it's a waste of time karena bisa aja nggak akurat yang pertama, dan yang kedua bisa memvalidasi diri kita yang sebenarnya nggak bener. Jadi kalau misalnya merasa lagi tidak baik-baik aja, langsung aja ke psikiater karena it will help a lot. Terus yang ketiga, ketika ada orang lain yang terkena mental health-nya, langsung juga cari bantuan untuk dia, dan juga kalian itu harus menceritakan dan menjelaskan kepada orang-orang terdekatnya dia agar orang-orang terdekatnya dia yang masih tabu itu bisa paham dengan keadaannya dia, sehingga orang-orang yang tabu itu mulai kayak oh gitu ya, ternyata mental health itu sepenting itu ya. Dan akhirnya ketika dia sudah selesai dalam kayak di psikiaternya, di psikolognya, seenggaknya keluar-keluar dia menjadi baik-baik aja dan dia berkembang lebih baik. Dan itu yang mungkin terjadi di sekolahku setelah aku nyuruh dia ke psikolog dan psikiater, dan aku juga menjelaskan ke guru BK aku karena guru BK aku tuh aware banget dan guru-guru lainku itu gak ada yang aware. Dan setelah dia selesai dari psikiater itu, dia menjadi anak yang baik-baik aja dan dia akhirnya masuk eligible sampai semuanya shock. Dia 3 bulan loh nggak belajar, dia 3 bulan loh nangis-nangis di kelas, tapi buktinya dia masih bisa ranking. Dan itu yang membuat akhirnya sekolahku tidak tabu soal mental health. Mungkin pembuktian dan kebenaran yang harus kita lakukan. Kalau itu sih dari aku ya, karena ini perdebatan yang masih kayak panjang gitu kan. Semua orang memperdebatkan tentang ini, tapi menurut aku asal kita menunjukkan mental health awareness dengan baik dan tidak melakukan self diagnose yang membuat orang bingung mau ngasih kepercayaan kita atau enggak,
itu I guess orang sudah mulai bisa percaya dan menganggapnya itu bukan hal tabu, tapi memang pelan-pelan ya. Karena generasi sebelumnya udah hidup 50 tahun, kita baru 18 tahun lah. Gitu kan. Jadi pastinya dia lebih mempercayai apa yang dia percaya. Cuman tinggal di aware aja, pelan-pelan tapi gitu. Apakah menjawab? Thank you. Baik, karena waktu yang sudah mepet banget, jadi kita ambil satu lagi pertanyaan dari sayap sini. Ayo, ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Saya Adhika Rumazah MD dari SMA 9 Makassar. Pertanyaan saya, bagaimana saran atau pendapat Kak Fania tentang cara mengatasi rasa malas? Karena biasa kita pengen melakukan sesuatu yang ini, tapi rasa malasnya itu besar sekali. Oke, thank you. Aku langsung jawab pertanyaannya ya. Kalau aku memaknai kata malas ini, aku personally, itu aku nandainnya sebagai dua. Ada karena aku nggak tahu tujuannya apa. Yang kedua, aku sebenarnya nggak suka dalam kegiatan ini, tapi aku memaksa diriku untuk suka. Karena misalnya ngetren atau orang lain juga banyak yang suka. Yang pertama, kita tuh bisa malas karena kita nggak tahu tujuannya apa. Misalnya kita belajar terus malas. Ya mungkin kita nggak mau belajar karena kita nggak tahu tujuannya apa. Kalau sekedar nilai bagus ya semua orang mau punya nilai bagus. Tapi tujuan intinya belajar itu apa sih? Kalian mau ngejar apa dari belajar ini? Itu yang harus dicari duluan. Misalnya itu kalau belajar. Atau kalau malas buat ikut organisasi gitu. Ya kalian harus cari dulu tujuan kalian pengen organisasi ini apa. Sampai adanya dorongan dari diri kalian. Tapi bedanya kalau misalnya kalian udah ngelakuin suatu kegiatan itu ya. Ngelakuin sesuatu kegiatan itu, terus akhirnya kalian males di tengah-tengah kegiatan itu bisa menandakan bahwa sebenarnya kalian tuh nggak suka. Tapi kalian memaksakan untuk suka. Mungkin yang pertama, teman-teman kalian suka, jadinya aneh gitu kan kalau kita nggak suka. Jadi kayak kita terasa tersingkirkan. Yang kedua adalah kita belum mencari kenyamanan di situ, sehingga kita belum bisa suka sama kegiatan itu. Dan yang terakhir ya dasarnya nggak suka. Mau nggak mau orang yang nggak suka nggak bisa dipaksain buat suka kan. Paling bisa dipaksain buat bisa. Tapi dipaksain buat suka nggak bisa. Kayak misalnya, aku malas makan kue rasa coklat, aku nggak suka gitu kan. Terus ada orang nggak apa-apa cobain dulu. Masa aku makan, nggak enak, nggak suka. Terus tetap dipaksain sama orang sampai habis. Ya sebenarnya aku bisa. Kalau disuruh makan ya bisa-bisa aja makan. Tapi apakah rasa tidak suka aku berubah menjadi suka? Kan enggak juga. Tetap malas aja kan terus kalau disuruh makan dan disuruh ngelihat. Jadinya mungkin itu adalah sebuah contoh kenapa kita itu bisa malas dalam sebuah kegiatan. Bisa aja karena kita belum mencari tujuannya, bisa aja karena kita belum mencari kenyamanannya, atau bisa aja karena kita literally gak suka. Kayak ya udah, aku nggak mau ngelakuin ini. Tapi aku ngomongnya ini rasa malas aja. Karena belum ada rasa kebencian dari diriku yang membuat diriku ngomong gak suka. Cuman coba deh kalau misalnya melakukan kegiatan itu benar-benar nentuin tujuannya apa. Kalau nggak ada tujuannya dan nggak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, kita cari kenyamanannya apa. Kalau bahkan kita nggak nyaman dalam kegiatan itu, ya berarti kita simply nggak suka. Kayak gitu. Apakah menjawab? Thank you. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab kita. Aplaus sekali lagi dong buat Kak Fania. Nah, terima kasih Kak Fania atas jawaban dan penjelasannya. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan. Semoga setelah mendengarkannya kita bisa mengambil pembelajaran karena materi ini insya Allah sangat berguna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Fania yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa ini. Juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta sekalian yang telah mengikuti kegiatan rangkaian materi ini dengan semangat dan juga sangat baik. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Akila Cikita selaku moderator pada materi kali ini undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.